Kamu siapa? Apa yang kamu inginkan? Kamu tahu siapa aku? Lepaskan aku sekarang, atau kamu akan menyesal. Kenapa kamu melakukan ini? Yang kamu dapat hanya tubuhku. Apa gunanya? Tunggu, kamu mau kemana? Berapa lama kamu akan mengurungku? 6 hari. Aku akan melepaskanmu. Kembalilah. Siapa kamu sebenarnya? Kenapa harus 6 hari? Kembalilah. Karena aku hanya punya 6 hari lagi untuk hidup. Nona Shen, jika kamu menyerah sekarang, kamu hanya punya seminggu lagi untuk hidup. Aku tahu. Terima kasih. Di akhir hidupku, aku membuat keputusan gila. Mengurung pria yang diam-diam kusukai. Lu Yan Chuan. Kurang dari seminggu terakhir. Bisakah kamu selamanya mengingatku? Aku kembali. Kamu. Halo, Lu Yan Chuan. Kamu. Shen Yu. Maaf ya. Kenapa kamu melakukan ini? Kalau aku bilang aku suka kamu, percaya? Sudah, aku pergi dulu. Tidak boleh. Kamu harus tinggal di sini 5 hari lagi. Ini bukan pilihanmu. Aku akan segera mati. Tapi, tenang saja, Tuan Lu. Aku tidak akan menyakitimu. Setelah beberapa hari ini, aku akan melepaskanmu. Sudah, sampai jumpa. Maaf. Kamu tidak bisa pergi. Kamu memasukkan sesuatu ke air. Jangan mendekat. Lu Yan Chuan, kamu tidak bisa lari. Shen Yu, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Sekarang, kamu tidak punya hak untuk mengatakan itu. Shen Yu, mari kita bicara. Aku hanya ingin mendapatkan tubuhmu. Antara kita, tidak ada yang perlu dibicarakan. Shen Yu, asal kau melepaskanku, aku akan setuju dengan semua permintaanmu. Kalau begitu, kau mati bersamaku saja. Bercanda. Tapi, memang ada satu hal yang kau perlu bantu. Apa itu? Setelah aku mati nanti. Bakar lukisan ini untukku. Kenapa harus aku? Aku sudah tergila-gila padamu. 7 tahun lamanya.
Shen Yu, lepaskan aku mau ke toilet. Baiklah. Aku bantu ya. Berani kau? Aku bisa setuju denganmu. Lepaskan aku tidak akan lari. Kalau begitu, cium aku sekali, aku akan melepaskanmu. Kau ini anjing ya? Rasanya enak. Tunggu sebentar. Sekalian mandi sendiri. Bersihkan dengan baik. Nanti malam masih dipakai. Hati-hati, lantainya licin. Aduh, Lu Yanchuan. Sial. Lu Yanchuan. Benar-benar kabur ya? Pembohong, bahkan beberapa hari ini saja tidak mau memberikanku. Sudah bangun? Ayo makan. Kupikir kau sudah kabur. Kenapa? Berharap aku kabur? Kenapa? Apa kau sudah mulai menyukaiku? Jangan merokok di dalam kamar lagi. Aku benci bau rokok. Oh, Kau benar-benar hampir mati ya? kok kamu kasihan sama aku? Nih, ini surat diagnosa dokterku. Tapi aku udah nyerah buat diobati. Kenapa? Soalnya, aku pengen ngelakuin hal-hal yang belum pernah aku lakuin sebelumnya. Contohnya, tidur sama aku. Lu Yanchuan, gimana kalau kamu suka sama aku dong? Pura-pura juga gak apa-apa, bohong juga gak apa-apa. Beberapa hari ini, suka dong sama aku. Boleh. Maksud kamu apa? Jangan-jangan, bos lu juga suka main ikat-ikatan? Aku gak seaneh kamu. Malam ini, kamu tidur sendiri. Kamu nggak janji. Aku kan udah janji buat suka sama kamu beberapa hari ini. Tapi caraku suka sama seseorang gak dimulai dari ranjang. Lu Yanchuan, lepasin aku dong. Aku nggak nyaman tidur kayak gini. Mana ada yang suka kayak gini? Pembohong besar. Belajar darimu. Selamat tidur, cabul.
Mana ada yang ngerawat pasien kayak gini? Shen Yu, hidupku tiba-tiba kamu. Nyelonong masuk seenaknya. Semuanya kacau balau, nggak karuan. Duh, kamu masak kayak gini nggak enak. Enak kok. Buka satu kancing. Buka satu lagi. Ini gambar beneran nggak sih? Banyak bacot. Suruh buka ya buka. Jangan gerak. Luyan Cuan. Kalau saja kita bisa terus kayak gini selamanya. Kamu ngomong apa? Aku bilang, andai waktu bisa berhenti di detik ini selamanya. Jangan khawatir. Aku akan cari dokter terbaik di dunia buat sembuhin kamu. Luyan Cuan. Apakah kamu sudah benar-benar menyukaiku? Kenapa kamu begitu aktif hari ini? Aku memang bukan orang yang pasif. Shen Yu. Beberapa hari ini seperti mimpi. Sepertinya Shen Yu tidak pernah ada di sini. Kenapa kamu tiba-tiba pergi tanpa kabar? Karya berikutnya yang akan dilelang berjudul Kekasih. Saat menciptakan karya ini, sang seniman ingin menyampaikan bahwa orang yang dicintainya adalah secercah cahaya di matanya. Kerinduan akan cinta. Harga awal karya ini adalah 500.000. Selamat kepada Presiden baru Grup Lu, Tuan Lu Yanchuan, dengan harga 50 juta. Berhasil memenangkan koleksi kami kali ini. Shen Yu, kamu pergi kemana?
Bahkan jika kamu mati, setidaknya beritahu aku. Di mana kuburanmu? Bagaimana aku bisa membakar lukisan ini untukmu? Setelah aku mati, bakar lukisan ini untukku. Kenapa aku? Aku sudah diam-diam tergila-gila padamu selama bertahun-tahun. Luyan Chuan. Bagaimana kalau kamu menyukaiku saja? Jika saja kita bisa terus seperti ini selamanya. Luyan Chuan. Katanya kamu membeli lukisan seharga 50 juta. Astaga, ternyata lukisannya adalah dirimu. Pantas saja harganya 50 juta. Sekilas saja. Sudah terlihat seperti kaya maestro. Simpan lukisannya. Baik. Kenapa kamu datang? Yan Chuan, sudah lama kita tidak bertemu. Orang-orang bilang hubungan kita sudah retak. Tidak ada hubungan, mana mungkin retak? Tapi kita sudah. Maaf, Tuan Lu. Ada sedikit kejutan. Lukisan ini tidak dijual lagi. Apa? Kalian bilang tidak dijual berarti tidak dijual? Atas dasar apa? Cinnamon brengsek. Kalau bukan karena Yan Chuan kami, lukisan ini tidak ada harganya. Kami juga tidak bisa berbuat apa-apa, kami hanya perantara. Pemilik lukisan ini tidak ingin menjualnya lagi. Kamu bilang. Pemilik lukisan ini? Dia ada di sini? Yan Chuan. Orang tadi kok mirip banget sama Shen Yu? Berdasarkan apa kamu jual lukisanku? Shen Yu, itu kan 50 juta. Masalahmu ini bikin galeri kami susah. Jangan bikin aku susah juga, lukisannya udah terjual. Kalian jual lukisanku tanpa izinku. Perkataanmu ini nggak masuk akal. Bisnis ya bisnis, selama di galeri kami. Yang dipamerkan hari ini ya bisa kami jual. Iya ya, Kon. Shen Yu. Halo Luyan Chuan. WKWKWK edu. Pak Lu kok datang? Kami barusan lagi bahas Anda, Shen Yu. Pak Lu mau beli lukisanmu itu udah ngasih muka. Jangan nggak tahu diri, lukisan jelekmu itu. Bisa worth 50 juta? Himpi loh. Maksudmu? Aku beli 50 juta. Itu penipuan? Nggak mungkin, galeri kami jujur dalam berbisnis. Lagi pula mana berani kami nipu Pak Lu. Aku udah bilang ke banyak orang. Kalau Pak Lu punya selera seni yang sangat tinggi. Shen Yu, keluarga Lu itu. Pembeli besar yang direkomendasikan buatmu, kamu ini. Kok bebal banget sih, nggak tahu terima kasih. Kamu pikir. Iya, minta maaf. Minta maaf sama Pak Lu. Maaf. Luyan Chuan. Berani-beraninya panggil nama asli Pak Lu, perempuan. Mau mati ya? Aku suruh kamu minta maaf. Ini salahku, aku nggak tahu diri. Aku buta, aku nggak ngerti seni, aduh. Lihatlah selera Pak Lu yang seperti ini. Kamu harus minta maaf sama dia. Itu Shen Yu. Maaf, aku buta, aku nggak tahu diri. Aku nggak ngerti seni, aku pasti nggak akan jual lukisanmu sembarangan lagi, aku cuma mau bantu. Kamu kan ibu tunggal, bawa anak. Itu juga tidak mudah kan? Pergi. Aku pergi.
Lama tidak bertemu. Bukankah kamu sudah mati? Mama. Siapa orang ini? Kamu menghilang begitu lama. Tidak mau memberiku penjelasan? Tidak ada yang perlu dijelaskan. Dan kembalikan lukisanku, aku tidak menjualnya lagi. Jawab pertanyaanku. Sudahlah. Lukisan itu tidak kubutuhkan, untukmu saja. Aku ada urusan, pergi dulu. Pembicaraan belum selesai. Tidak akan membiarkanmu pergi. Yan Chuan. Kenapa kamu di sini? Siapa dia? Berikan uangnya padanya, dia pemilik lukisan ini. Uang lelang kali ini, tidak usah. Lukisan ini untukmu. Kamu meremehkan siapa? Siapa yang peduli? Benar-benar menganggap diri sebagai orang penting. Hanya seorang rakyat jelata. Benar-benar menganggap diri penting. Hei, tidak boleh bicara seperti itu pada mamaku. Mengganggu mamaku berarti menggangguku. Gadis kecil dari mana ini? Siapa namamu? Namaku Shen Lu. Shen Lu. Boleh aku memelukmu? Tidak boleh, meskipun kamu cukup tampan. Tapi kamu tidak boleh karena sedikit tampan. Lalu meminta pelukan dari perempuan di mana-mana. Kamu anak kecil, kenapa tidak sopan? Masih kecil, sudah belajar merayu pria. Mama, orang bodoh yang menolak uang. Jangan biarkan mereka untung. Shen Yu. Dia anakku, kan? Benar kan? Shen Yu. Benar kan? Shen Yu. Maaf. Dia putriku. Yan Chuan, kalau kamu suka anak, kita berdua nanti juga bisa punya satu. Sinting. Luyan Chuan. Jaga baik-baik tunanganmu. Shen Yu. Apa yang sebenarnya terjadi tahun lalu? Apakah kamu hanya ingin memanfaatkanku, mengambil anaknya tapi membuang ibunya? Apakah kamu pernah benar-benar mencintaiku? Cinta. Apa maksud kalian? Terus mau apa? Tidak suka terus mau apa? Sudah tidak penting lagi. Jangan ganggu aku lagi. Luyan Chuan. Anggap saja aku benar-benar mati tahun lalu. Aku pergi. Li, jangan cari aku lagi. Pertunangan kita dibatalkan. Kenapa? Apakah karena wanita tadi? Ini hanya pernikahan bisnis, paling-paling hubungan kerjasama. Aku akan minta ibuku menulis pernyataan pembatalan pertunangan. Biar kau tetap punya muka. Jangan Yan Chuan. Aku salah di mana? Katakan, aku bisa berubah. Tapi jangan tinggalkan aku, asalkan jangan batalkan pertunangan. Apapun permintaanmu, aku setuju. Ya, wanita tadi. Dia Shen Yu kan, setelah menikah. Kau tetap bisa bersamanya, asal jangan batalkan pertunangan. Apapun yang kau mau, aku setuju. Apa yang kau pikirkan? Mau Shen Yu jadi simpananmu? Pantaskah kau? Yan Chuan, aku bisa lakukan apapun, tapi kau tidak bisa karena Shen Yu. Langsung membatalkan pertunangan. Kau masih tidak mengerti. Shen Yu, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Selama ini menyelidiki apa? Sekarang dia baik-baik saja. Di hadapanku. Kak Liu. Yang kau suruh selidiki selama ini, kuburan. Lanjutkan penyelidikan anak itu. Aku ingin tahu kecocokan DNA kami. Ja.
Apa yang kau katakan benar, ya? Nona Shen bertemu dengan Luyan Chuan. Seharusnya dulu kukurung di rumah. Jangan biarkan dia keluar selamanya. Bawa Shen Lu kembali dulu, ya. Nona Shen, kamu benar-benar memberiku masalah yang tidak kecil. Ini orangmu yang bermasalah. Baik, semua salahku. Manajer galeri itu sudah ditangani. Barangnya sudah siap. Rencana harus dipercepat. Baik. Tuan, cepat sekali dapat kabar. Hei Tuan, kamu tidak boleh masuk. Sekarang belum buka. Maaf ya. Kami tidak buka di siang hari. Aku datang untuk mencarinya. Dan kamu, keluar. Ada apa? Bisa langsung bicara denganku. Urusannya adalah urusanku. Shen Yu. Aku sudah menemukan. Shen Lu adalah anakku. Kalau begitu kita harus bicara baik-baik. Legipula. Aku sudah membesarkan anakmu selama 6 tahun. Aku tidak mau. Sudah cukup. Kalau mau berkelahi, keluar. Kalau kamu ingin berkelahi, siap kapan saja. Shen Yu. Jangan pedulikan dia. Ada apa, serang saja aku. Tidak perlu. Urusanku dengannya harus diselesaikan. Tapi tempat ini sebentar lagi buka. Luyan Chuan, kita bicara nanti. Hari ini di sini. Aku yang bayar. Tutup sementara. Aku bilang. Kita bicara nanti. Aku menunggumu. Sudah, bukankah kamu masih ada urusan? Cepat pulang, hati-hati. Dia itu. Ming Bai Jia, wanita ini hari ini pasti mati. Adik kecil mau kemana? Cantik, kakak ingin mengajakmu minum. Jangan tidak bersosialisasi begitu. Kalau kamu tidak minum hari ini, berarti tidak memberi aku muka. Hahaha. Mau pergi begitu saja? Tidak boleh. Kami banyak saudara.
Kamu harus temani kami, minum 1 gelas dengan setiap orang. Begini, kalau kamu habiskan botol ini, aku akan biarkan kamu pergi. Pinjam korek. Katakan, siapa yang menyuruh kalian menyusahkanku seperti ini? Jangan banyak bicara. Kalau hari ini kamu tidak minum, kamu tidak akan bisa pergi. Aku sarankan kalian jangan keterlaluan, kalau tidak, semua orang akan tidak senang. Bayarkan kami bersenang-senang malam ini. Ayah. Ayah yang menyuruh orang dari galeri. Menjual lukisan Shenhua? Ja, ayah. Tahukah ayah? Begitu lukisan itu muncul, dia akan bertemu dengan Luyan Chuan? Maaf, ayah. Aku tidak berpikir matang. Sebelum melakukan hal bodoh lagi, gunakan otakmu dulu. Pergi. Ya. Bayarkan kami bersenang-senang malam ini. Wanita. Serang. Bukannya sudah dilarang merokok? Dari mana datangnya pahlawan penyelamat ini? Suasana seperti ini sepertinya tidak cocok untuk membicarakan hal itu. Kami sedang minum dengan gembira. Urusanmu apa? Serang. Cari mati. Bos, kamu tidak apa-apa? Hidungmu berdarah banyak. Perlu ke rumah sakit? Kamu tidak apa-apa. Tidak, Tidak menyangka kamu bisa berkelahi. aku agak punya kecenderungan kekerasan. Menyesal menyukaiku? Bunuh mereka. Malah lebih suka. Bos Lu, tidak buruk juga. 2 perkelahian dalam sehari, luka baru menutupi luka lama. Aku akan ambilkan obat. Kamu mau kemana? Tidak, aku lihat kamu terluka. Shen Yu. Hari ini kamu tidak boleh pergi kemanapun. Saatnya menyelesaikan masalah antara kita berdua. Masalah apa antara kita? 7 tahun lalu kamu tidur denganku, lalu pergi begitu saja. Kamu benar-benar tidak mau bertanggung jawab? Bagaimana dengan mereka?
Biaya pengobatan. Kamu mau bawa aku kemana? Pulang. Shen Yu. Kita perlu bicara. Aduh. Aduh, kepala sakit sekali. Minuman itu, aduh kebanyakan minum. Shen Yu. Jangan pura-pura. Tahun ini. Kamu sebenarnya pergi kemana? Bagus sekali. 7 tahun. Kamu masih seperti dulu. Masih. Luyan Chuan yang kusuka. Jawab pertanyaanku. Kamu tahu tidak, aku mencarimu selama 7 tahun. Kamu benar-benar mencariku selama 7 tahun? Apa kamu hanya menyukai tubuhku? Aku menyukaimu. Kalau begitu kenapa kamu pergi tanpa pamit? Pergi selama 7 tahun. Aku hampir mengira kamu sudah meninggal. Kamu hanya perlu percaya padaku. Aku tidak membohongimu. Kalau begitu katakan padaku. 7 tahun lalu. Sebenarnya apa yang terjadi? Shen Yu, dengarkan aku. Obat baru yang kukembangkan bisa menyembuhkan penyakitmu. Asalkan kamu segera pulang ke negara, kamu bisa sembuh. Beberapa hal. Sekarang aku belum bisa memberitahumu. Lalu apa yang bisa kamu katakan padaku? Aku menyukaimu. Cukup? Cukup. Lari lagi. Yi sudah memberitahuku tentang pembatalan pertunangan. Aku tidak setuju. Aku sama sekali tidak menyukainya. Aku tidak akan menikahinya. Luyan Chuan, apa yang kamu katakan ini? Yi selama ini hanya mencintaimu. Kamu masih mau bagaimana lagi? Dia hanya mencintaiku. Apa hubungannya denganku? Bibi Zhang. Pernikahan saya dengan Yan Chuan sudah diketahui umum. Sekarang, dia tiba-tiba ingin meninggalkan saya. Bagaimana saya bisa menghadapi orang nanti? Li Yi, jangan berpura-pura. Kamu harus terus mengganggu saya. Bibi Jiang, mungkin ada yang kurang dari saya. Sehingga Yan Chuan ingin membatalkan pertunangan. Tapi Yan Chuan, pernikahan bukanlah mainan.
Jangan nakal, kita baik-baik saja, oke? Lu Yanchuan, sebagai CEO grup Lu, kamu tidak boleh ingkar janji. Tidak bertanggung jawab. Harus bertanggung jawab. Bukan kepada Liye. Tapi kepada istri dan anak saya. APA? Anak? Ibu, saya punya anak berusia 6 tahun. Ibu. Seratanya gak rumit. Saya akan jelaskan perlahan. Yi, lihat, hari sudah sore. Bagaimana kalau kamu pulang saja? Bibi Jiang, bukankah sebelum datang, kamu bilang akan membela saya? Legit pula. Ini menyangkut masa depan grup Lu dan Li. Sudahlah Yi, kamu lihat sendiri, Yang Chuan. Tidak menyukaimu, mengapa harus memaksakan diri? Saya tidak ingin kamu terbebani. Tidak terbebani. Bibi, saya bisa menerima. Untuk bersama Yang Chuan. Membesarkan anak ini. Membesarkan anak orang lain, bukankah itu merugikanmu? Tidak merugikan. Kamu tidak takut dirugikan. Saya takut anaknya yang dirugikan. Anak keluarga Lu, kenapa harus dibesarkan oleh ibu tiri? Legit pula. Kita orang tua hanya bisa mempertemukan, yang penting kalian berdua. Cocok atau tidak? Yan Chuan, kalian kokok? Tidak cocok. Ya, saya juga tidak bisa berbuat apa-apa. Bibi, sudahlah Yi, hari sudah sore, pulanglah. Baiklah. Grup Lu mengingkari janji, menganggap saya mengganggu, ya? Saya sarankan kamu bicara dengan sopan. Bocah nakal, saya harap kamu jujur. Kalau berani bohong, saya tidak akan memaafkanmu. Tentu saja saya jujur. Ini tentang saya dan anak. Baik, di mana anaknya? Aku ingin menemuinya. Kakek, seru nggak di sini? Shiryukon. Lepar? Biar saya kupas pisang untukmu. Ini. Enak nggak? WK. Sini. Biar pengasuh ajak dia main dulu di luar. Sayap. Percayalah. Tuan, tadi malam. Shen Yu nggak pulang semalaman? Betul. Bawa dia kembali ke sini. Siap. Nona Shen. Tuan meminta Anda pulang. Tuan bilang, anaknya lagi asyik main di rumah. Pulang? Ini bukan rumahku, ngapain bilang pulang? Apa maksudmu? Aku dan ayahmu saudara angkat. Orang tuamu sudah tiada. Aku adalah keluargamu. Ini selamanya akan jadi rumahmu. Aku nggak butuh. Katakan di mana Shen Lu. Baru balik langsung nanya Shen Lu, si anak haram itu. Memang jadi hatimu. Nggak ada sedikit pun tempat untukku? Shen Lu bukan anak haram. Ya aku nggak tahu, dia anak luaranmu dengan Liu Yanhuan Kon. Kau sangga menjes wakangku. Kenapa kamu masih berkutat dengan Lu Yanchuan? Lagi? Shen Yu. Aku lebih suka kamu yang dulu. Dulu kamu suka melukis. Saat kamu melukis,
Sangat cantik. Persis seperti ibumu. Lukisan yang kamu kasih ini, aku sangat suka. Tapi sekarang kamu berubah. Sekarang kamu sudah nggak melukis lagi. Shen Yu, bertahun-tahun ini, apa kamu nggak tahu? Kalau aku sungguh mencintaimu? Jangan jijik banget deh. Cintamu itu cuma mengurungku, meracuniku, nyaris membunuhku. Salah. Itu kecelakaan. Karena kamu nekat keluar, nyaris telat dari batas waktu vaksinnya. Shen Yu, orang tuamu sudah tiada. Aku yang membiayaimu belajar ke luar negeri. Kamu suka melukis. Aku bangunkan studio dan adakan pameran untukmu. Bahkan saat kamu hamil anak orang lain. Aku biarkan kamu melahirkannya. Apa yang kamu minta? Aku lakukan. Kamu masih mau apa lagi dariku? Ini alasanmu mengurungku? Kamu tidak berhak bicara seperti itu. Ayah. Kamu mau apa? Ini bukan urusanmu, pulang. Ayah. Tolong jangan salahkan Shen Yu. Dia tidak akan bersama Lu Yanchuan. Dia tidak pulang semalam, pasti pergi. Bersama Lu Yanchuan. Tidak mungkin, ayah. Semalam. Dia bersamaku sepanjang malam. Kamu anggap aku bodoh? Ayah. Sebenarnya aku sudah lama menyukai Shen Yu. Mohon ayah menikahkan kami. Kurang ajar. Ayah, aku tahu ayah ingin aset keluarga Lu. Jika aku menikahi Shen Yu, Lu akan kehilangan alasan untuk membatalkan pertunangan. Mohon pertimbangkan. Rupanya kau sudah lama mengincar. Akhirnya tidak bisa menahan diri lagi. Wanita yang disukai ayahmu pun kau incar. Kau memang sudah dewasa. Ayi tidak berani. Ayah hanya ingin Shen Yu tetap di keluarga Li. Asalkan Shen Yu menikah denganku, dia tidak akan lepas dari genggaman ayah. Rupanya kau memang sudah dewasa. Sudah. Kali ini, demi orang tuamu, aku maafkan. Berani-beraninya kau menyebut orang tuaku. Jangan kira sampai sekarang aku tidak tahu. Dulu yang memprovokasi. Semua itu ulahmu. Lalu apa? Setidaknya aku membuatmu tetap hidup. Semalam kamu benar-benar bersamanya? Ya. Mulai sekarang, Shen Yu tinggal di keluarga Li, tidak boleh kemana-mana tanpa izinku. Aku akan segera mengatur pernikahan kalian. Ya. Shen Yu, kamu kenapa di sini? Perkenalkan, ini tunanganku. Bapak tua itu sepertinya sudah menunggu lama. Shen Yu tidak ada? Beberapa hari ini tidak melihatnya. Kak Lu, tidak bisa menemukan Nona Shen di mana-mana. Cari, obrak-abrik seluruh kota. Harus menemukannya. Ya. Tapi Kak Lu, aku menemukan satu hal. Pemilik di balik bar ini adalah Li Zhengming. Ayang Kad Li. Keluarga Li. Dasar bodoh. Kamu. Mengacaukan rencana pernikahan dengan keluarga Lu. Maaf, ayah angkat. Kamu lihat, sudah bertahun-tahun aku membesarkanmu. Memberimu begitu banyak kesempatan, kenapa masih saja bodoh?
Bukan begitu, ayah angkat. Ini karena Luyan Chuan. Dia keras kepala. Tapi dia mencari Shen Yu, membuat seluruh kota gempar. Shen Yu, dia cuma seorang wanita. Kalau kamu masih berani bicara seperti itu tentang Shen Yu, aku akan mencoba obat baruku padamu. Shen Yu. Kenapa semua orang memihaknya? Ibu, kamu kesini untuk apa? Tentu saja untuk membatalkan pertunangan dengan keluarga Li. Keluarga Li. Masalah anak, sampai kapan kamu mau menunda? Aku harus... Bicara dulu dengan ibunya. Ngapain bicara? Langsung ambil anaknya untukku. Kita bukan preman. Tuan Jiang, silakan duduk. Aku akan bicara terus terang. Hari ini aku dan Yan Chuan datang untuk membatalkan pertunangan. Bibi Jiang, Yi, aku tidak ingin bicara kasar. Tuan Jiang, jangan buru-buru. Silakan minum teh. Pernikahan bukan main-main. Tidak bisa senaknya ditentukan. Atau dibatalkan. Li Zhengming, jangan berbelit-belit. Keluarga Lu? Bukan sembarang orang bisa mencapainya. Pertunangan ini harus dibatalkan hari ini. Tuan Jiang, jangan buru-buru. Bagus, akhirnya semua sudah berkumpul. Aku perkenalkan. Anakku, Liani. Ini adalah menantu perempuan saya, Shen Yu. Sekarang semua sudah hadir, mari kita bicara baik-baik. Haruskah pernikahan ini dibatalkan, Tante Jiang? Aku tidak mengerti, apakah ada yang kurang dariku? Cinta itu harusnya saling suka, tapi aku sangat menyukai Yan Chuan, lihatlah. Ini jelas-jelas hanya keinginanmu sendiri. Li Han Yi. Kalian berdua. Sejak kapan? Baru saja. Belum lama ini. Yan Chuan. Kamu harus pikir matang-matang, nanti, jika ingin mencari kami lagi. Yi yang begitu cocok. Mungkin tidak akan semudah ini lagi. Jangan banyak bicara, jika ingin membatalkan tunangan, langsung saja bilang syaratnya. Cukup? Pak Miang, Yan Chuan dan Yi. Keduanya anak yang baik. Jika merasa kurang, sebutkan harganya lagi. Kamu yang bicara. Haruskah pernikahan Yan Chuan dan Yi dibatalkan? Maaf, aku tidak enak badan. Ke toilet dulu. Kalian semua keluar dulu sebentar. Li Zhengming, ada beberapa hal yang ingin kubicarakan berdua denganmu. Diam, ikut aku. Shen Yu tadi, dia putri keluarga Shen, kan? Li Zhengming, kamu membawa Nona Shen bersamamu. Apalagi yang kau rencanakan? Luyan Chuan, apa yang ingin kau lakukan? Shen Yu, apa yang sebenarnya kau pikirkan? Apa yang kau maksud? Tunangan? Li Han Yi. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Kau adalah milikku.
Aku telah dipermainkanmu begitu lama. Aku mencintaimu dengan sepenuh hati. Haruskah kau menyiksaku seperti ini? Shen Yu, kumohon. Jangan main-main denganku, ya? Aku akan memberitahumu semua kebenarannya. Baik. Shen Yu dan ibunya memang agak mirip. Lebih baik tidak usah membicarakan masa lalu. Masa lalu itu justru menarik. Keluarga Shen dulunya adalah pemimpin di industri ini. Tapi karena skandal itu, dalam semalam, semuanya hancur berantakan. Dulu, perusahaan makanan orang tuaku tiba-tiba dituduh mengandung zat karsinogen. Keluarga kami benar-benar bangkrut. Orang tuaku juga tewas dalam kecelakaan mobil yang sengaja direkayasa. Yang lucu adalah, produk itu tidak dikembangkan di pabrik Shen, tapi di laboratorium biologi milikmu, Dr. Lee. Keluarga Shen hanya dijadikan kambing hitam. Naonya Jiang. Apa yang ingin kau katakan? Jangan kira aku tidak tahu, di balik semua ini ada tanganmu. Beberapa tahun lalu, aku memang sakit. Aku pikir aku akan segera mati. Tapi saat itulah aku baru tahu. Semua ini, termasuk sakitku, adalah rencana Li Zhengming. Aku dan orang tuaku semuanya dikorbankannya. Kasus keluarga Shen pasti bukan kecelakaan, kan? Memproduksi obat karsinogen, melakukan uji coba pada manusia, kematian keluarga Shen. Bukan bunuh diri karena merasa bersalah seperti yang diberitakan media. Semua ini ulahmu. Baru beberapa tahun lalu, aku benar-benar tahu kebenarannya. Yan Chuan, maaf. Aku tidak bisa bersamamu sekarang. Aku masih punya urusan yang belum selesai. Ini terlalu berbahaya. Aku hampir menguasai seluruh rantai bukti. Aku segera bisa menjatuhkan Li Zhengming. Tidak perlu repot-repot. Aku akan langsung membunuhnya sekarang. Tidak boleh. Ini bukan urusanmu. Dendam orang tuaku harus kubalas sendiri. Biarkan aku membantumu. Kau bisa memanfaatkanku. Manfaatkan pengaruh keluarga Lu. Pasti ada yang bisa kau gunakan. Tapi penuhi satu permintaanku. Jangan biarkan aku sendirian lagi. Apa kau melihat Yan Chuan? Dan Shen Yu? Tidak. Wanita ini pasti bersama Luyan Chuan. Li, itu tunanganku. Aku sarankan kamu bicara lebih sopan. Hahaha, iya, aku memang tidak sebaik kamu, begitu lapang dada. Luyan Chuan. Kita selamatkan Shen Lu dulu, oke? Oke.
Kamu melihat mereka? Tidak. Kalau begitu aku akan terus mencari. Shen Yu mana? Kenapa? Tunangan sendiri tidak bisa dijaga. Ayah angkat, Shen Yu hilang. Untuk apa aku membesarkanmu? Untuk apa? Kamu coba jelaskan, untuk apa aku membesarkanmu? Hanya bisa membuatku marah. Semakin aku pikir semakin marah. Untuk apa, ayah? Untuk apa? Pulang. Kamu tahu berapa lama rencanaku kau hancurkan? Maafkan aku, ayah angkat. Aku masih bisa memikirkan cara lain. Cari cara. Sudah terlambat. Bagaimana kalau kita habisi Shen Yu saja? Asalkan Shen Yu tidak ada lagi. Aku masih punya cara untuk menangani Luyan Chuan. Kamu benar-benar bodoh sekali. Kamu berani menyentuh Shen Yu? Shen Yu itu bisa kamu sentuh? Ayah angkat, maafkan aku. Aku mohon, beri aku satu kesempatan, hanya sekali. Baik. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Ayo. Kita makan ini. Tidak apa-apa, makanlah. Jangan. Tenang saja. Kamu tidak akan mati. Obat penyebab kanker yang aku kembangkan ini sudah melewati ratusan uji klinis. Bisa dipastikan dalam 15 hari kamu akan sakit. Tanpa vaksinku, kamu bisa menunggu kematianmu perlahan. Ayah angkat, aku mohon, maafkan aku. Aku akan melakukan apapun yang kau minta, ku mohon. Ayah angkat, aku tidak mau mati. Ayah angkat. Sekarang kau sudah tidak punya nilai apapun lagi. Bantu ayah angkat mewujudkan satu keinginan terakhir. Anggap saja ini sebagai tebusan atas kesalahanmu. Saya Pak Lu, Direktur Luyan Chuan datang, katanya ingin bertemu denganmu. Untuk apa dia datang? Aku tidak tahu, tapi dia sudah ada di lobi. Direktur Lu. Kau benar-benar tidak tahu sopan santun. Li Zhengming. Di mana Shen Lu? Direktur Lu, kau benar-benar suka bercanda. Bagaimana aku tahu di mana anakmu? Kau tahu Shen Lu adalah putriku. Hari ini, aku akan membongkar keluarga Li sampai ke akar-akarnya. Aku pasti akan menemukannya. Direktur Lu, meskipun kekayaanmu besar, tapi datang ke rumahku seperti ini untuk mencari orang. Sungguh tidak sopan. Jika kau berani bertindak sembarangan,
Aku akan menelepon polisi. Telepon polisi. Baik. Aku beri kau waktu 1 menit. Aku sangat menantikannya. Polisi datang. Apakah kau masih bisa menyembunyikan fakta bahwa kau telah memenjarakan orang secara ilegal? Ini adalah laporan tes DNA antara aku dan Shen Lu. Hari ini. Aku pasti akan membawanya pergi. Direktur Lu, mengapa harus marah-marah seperti ini? Putri Shen Yu memang ada di sini. Tapi aku benar-benar tidak tahu dia juga putri Direktur Lu. Kalau begitu, jika kau ingin membawanya pergi, bisa saja. Hanya saja. Kau menyuruh Li Yi menikah dengan keluarga Lu. Bukankah itu untuk proyek Bing He antara kedua keluarga kita? Begini saja. Proyek ini. Aku berikan padamu. Syarat ini bisa diterima, kan? Memang pantas Direktur Lu, sungguh dermawan. Baik, bawa anak itu ke sini. Lulu, ini ayahmu. Ayah, Pak Lu, mari kita bekerja sama dengan baik. Tunggu dulu. Shen Yu. Aku juga akan membawanya pergi. Pak Lu, jangan jadi semakin lancang. Shen Yu sebentar lagi akan bertunangan dengan Han Yi. Dia anggota keluarga Shen, kamu tidak berhak membawanya pergi. Cuma bertunangan kan? Batalkan saja. Keluarga Li kalian juga pernah dibatalkan pertunangannya, kan? Kamu. Katakan saja. Berapa biayanya? Aku yang tanggung. Pak Lu jangan bercanda, pernikahan bukan main-main. Bagaimana bisa diperjualbelikan? Jangan banyak omong, hari ini bagaimanapun juga. Kamu tidak bisa menghalangiku. Luyan Chuan. Aku akan menikah. Aku tidak akan pergi denganmu. Shen Yu. Luyan Chuan. Jaga baik-baik anaknya. Shen Yu. Yan Chuan, tunggu sebentar lagi, semuanya hampir selesai. Kamu tunggu saja. Wah, kamu Lulu ya? halo, Nenek. Akhirnya ketemu cucu perempuanku. Ayo sini. Nenek sudah siapin banyak hadiah buat kamu. Lihat nih, boneka, baju baru. Ini juga ada kartu akses tak terbatas ke Disney. Lalu, 10 villa di Jiangpan Mingzhu. Semua atas nama kamu. Ini dokumen saham 10%. Dari grup Lu, kamu tanda tangan sekarang. Semuanya jadi milikmu. Ini uang saku 2 juta. Pakai dulu, kalau kurang minta ke nenek. Bu, dia baru 6 tahun. Buat apa semua ini? Wah, nanti pasti berguna. Kamu ngerti apa? Anak perempuan harus dibesarkan dengan berkecukupan. Kata Mama, harta benda itu hal luar. Nek, tolong jangan buat aku punya sifat yang tidak baik. Lihat, anak kecil aja ngerti. Ya ampun, nenek cuma pengen kasih lebih aja. Aku lupa beliin Lulu mobil, suruh mereka siapin sekarang. Jangan, kata Mama baru boleh nyetir setelah umur 18. Sudahlah, tidak usah beli mobil. Nenek akan belikan kamu pesawat. Nenek, aku ambil yang ini dulu. Yang lain simpan dulu ya. Nanti kasih ke aku lagi. Baik, baik, nenek simpan untuk Lulu. Ayah, kenapa ibunya tidak ikut? Ibu, ada sesuatu yang ingin ku beritahu. Ibunya anak ini adalah Shen Yu. Shen Yue. Menantu perempuan Li Zhengming. Ayah, apakah ibu bisa kembali? Lulu yang baik, ayah berjanji padamu. Pasti akan menyelamatkan ibu. Ibu,
Aku butuh bantuanmu. Li Zengming itu pasti mati. Jangan kira aku tidak tahu niat licikmu. Kamu suruh Luyan Chuan bawa anak pergi. Lalu kamu cari cara kabur. Aku beritahu kamu. Tidak mungkin. Kalau kamu tidak mau menurut, jangan salahkan aku. Kamu juga tidak ingin seperti tahun lalu, kan? Kamu cuma punya cara-cara itu saja. Bertahun-tahun? Masih belum bosan. Cara-cara. Asal berhasil saja. Orang tuamu adalah kelinci percobaan pertama. Sekelompok orang yang tidak tahu diri, tidak mau kerja sama denganku. Malah ingin meleporkingku. Mereka memang pantas mati, tidak bisa disalahkan. Li Zengming. Suatu hari nanti, aku akan membunuhmu. Kamu ingin membunuhku, ya? Baik, ayo. Bunuh aku sekarang. Ayo datang. Ayo datang. Shen Yu. Apa kamu tidak tega membunuhku? Ingin bersamaku seumur hidup? Cih! Aku hanya jijik dengan darahmu. Kotor. Kalau begitu, kamu memang ingin bertarung sampai mati denganku. Ada orang. Bawa dia pergi. Bersihkan dan siapkan untuk pernikahan. Ya. I. Tolong aku. Aku tidak punya vaksin. Tidak bisa menyelamatkanmu. Liani. Ayahmu, dia adalah setan. Aku melakukan segalanya untuknya, bekerja keras. Tapi akhirnya berakhir seperti ini. Aku tahu. Dia benar-benar binatang. Dia tidak pernah menganggap orang lain sebagai manusia. Bahkan anak kandungnya sendiri. Kalau kamu tidak bisa menyelamatkanku, lalu untuk apa kamu datang? Kamu ingin menjatuhkannya? Liani. Apa yang kamu inginkan? Dokter Lee hari ini benar-benar bersemangat ya. Menantu perempuan secantik ini masuk rumah. Sebagai mertua, mungkin lebih bahagia daripada sebagai suami. Dengar-dengar menantumu adalah keturunan keluarga Shen yang jatuh. Dokter Lee tidak mempedulikan reputasi, mengadopsi anak yatim keluarga Shen. Sekarang bahkan dinikahkan dengan putranya, sungguh penuh kasih. Iya. Dokter Lee, kenapa hanya kamu yang sibuk hari ini? Sendai Ryan. Mana anakmu? Dia kan protagonis hari ini. Iya.
Keluarga Shen ini memang mirip dengan ibunya dulu. Bahkan lebih cantik dari ibunya, iya. Dr. Lee benar-benar beruntung. Kamu hari ini sangat cantik. Setelah hari ini, kamu akan sepenuhnya menjadi bagian dari keluarga Lee. Pak Lee, kapan upacaranya dimulai? Pengantin prianya belum terlihat. Lapor Pak Lee. Hari ini tidak melihat tuan muda sama sekali. Sekumpulan orang tidak berguna. Saat penting malah berantakan. Bagaimana ini? Waktu baik sudah tiba. Tenang saja. Aku pasti akan membuatmu menjadi bagian dari keluarga Lee. Begini saja. Aku yang akan menggantikan anakku untuk melangsungkan upacara. Ini bisa? Bisa atau tidak, aku yang menentukan. Lakukan seperti yang kukatakan. Para tamu dan sahabat, waktunya sudah tiba. Harap tenang, upacara pernikahan akan segera dimulai. Mari sambut mempelai wanita yang cantik. Ayah mempelai pria, naik ke panggung untuk upacara. Apa yang terjadi ini? Baru pertama kali lihat beginian. Ayah mertua nikahin gantiin anaknya. Selamat untuk pasangan baru. Pak, apakah Anda bersedia menikahi Nona Shanua? Dalam susah senang, sakit maupun sehat. Menjaganya, menyinjinnya, takkan meninggalkannya. Aku bersedia. Nona Shenyu, apa kau bersedia menikahi Tuan Lee? Dalam susah senang, sakit maupun sehat, menjaganya, menyayanginya. Takkan meninggalkannya. Dia nggak mau. Aku nggak terlambat, kan? Direktur baru keluarga Lu ini berani banget datang ngejar pengantin. Setidaknya dia kelihatannya lebih cocok sama pengantin daripada Dr. Lee. Lu Yanchuan. Kau gila ya? Kalau tahu diri, bawa kabur orang-orangmu. Dia istriku. Ibunya anakku. Hari ini aku pasti bawa dia pergi. Dia perempuan keluarga Lee, aku yang pungut dan rawat dia. Kalau hari ini kau mau bikin rusuh, kurang ajar banget sikapmu. Li Zhengming. Kau gantiin anakmu nikah. Itu sopan? Kenapa kau harus rusakin rencanaku? Rencana baik? Semuanya dibohongin dia. Li Zhengming itu munafik, bahkan anak kandungnya sendiri. Dia nggak lewatin. Betul. Li Hanyi, ini anak Dr. Lee, Li Hanyi. Bukannya dia seharusnya mempelai pria hari ini? Kelihatannya anak kandung mau berbalik, Dr. Lee. Kelihatannya baik-baik, ternyata jijik banget. Iya nih. Aku anak angkat Li Zhengming. Hari ini, aku mau buka kedok Li Zhengming. Dia meneliti obat pemicu kanker. Merakinako. Ternyata dia orangnya kayak gitu. Kamu nggak kau. Yang jelas kamu sendiri yang sakit. Datang sini fitnah aku. Jangan dengar omongannya. Orang ini selalu tidak waras. Jangan percaya omongannya. Jangan, tidak bisa dipercaya. Ayah. Aku juga bisa membuktikan, kau menyebarkan obat penyebab kanker secara ilegal. Menjual obat ajaib dengan harga selangit, palsu, semua palsu.
Kalian dua pengkhianat, makan dan pakai milikku. Hari ini datang ke sini untuk memfitnahku. Kenapa? Kenapa? Aku juga bisa bersaksi. Jiang Mingzhu. Kau si nenek sihir tua, apakah semua ini rencanamu? Dulu, Li Zhengming yang bekerja di Shen Group menukar obat. Secara ilegal mengembangkan obat penyebab kanker, membunuh orang. Pasangan suami istri Shen hancur, aku bisa bersaksi untuk ini. Time cow. Jiang Mingzhu, kau hanya memfitnah. Direktur Jiang sendiri yang melaporkan, seharusnya bisa dipercaya. Kalian orang-orang bodoh, kalian tahu apa? Kalian punya bukti? Hah? Reaksi ini, benar kan? Semua fitnah. Kau mau bukti? Aku punya. Luyan Chuan, sudah siap? Tenang, Kak Chuan. Semuanya, lihat layar besar. Ini direkam kapan? Matikan, cepat matikan. Palsu, semua ini palsu. Jangan lihat, jangan. Palsu, matikan. Apa yang kau lakukan? Ketika kau menatap jurang. Jurang juga menatapmu. Li Zhengming, kau membunuh orang tuaku, mengembangkan obat penyebab kanker. Menuduh Shen Group melakukan eksperimen manusia ilegal. Penahanan dan penyiksaan ilegal. Kejahatan-kejahatan ini, hari ini, harus kau bayar. Di lukisan yang kau berikan padaku, kau sembunyikan kamera. Kau berani mengakaliku. Li Zhengming, kau seharusnya sudah di neraka. Kau mengakali nyawa orang. Seharusnya sudah tahu akan ada hari seperti ini. Tidak ada yang bisa mengkhianatiku, tidak, sama sekali tidak. Kau juga tidak akan terkecuali. Aku akan membunuhmu, lepaskan aku. Bawa Li Zhengming langsung ke polisi. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Ayo pergi. Mencuri pengantin, apakah harus meminta pendapatku? Sekarang dia seharusnya istriku. Bagaimana? Mau berkelahi? Bisakah lebih elegan? Selalu suka menggunakan kekerasan. Kekerasan lebih cocok denganku. Baiklah, sepertinya kamu sudah memilih. Pulang dan menikah. Syukurlah kali ini kamu masih di sini. Semuanya, minggu baru sudah dimulai. Departemen pemasaran. Rencana promosi produk baru yang kalian ajukan minggu lalu. Idenya bagus. Kendalikan anggaran. Baik, Pak Lu. Departemen pengembangan. Percepat progres pengembangan produk baru. Baik, sudah menambah tenaga kerja. Departemen penjualan. Performa bulan lalu. Masih kurang 10% dari target. Fokuskan pada beberapa klien besar. Diterima, Pak Lu. Sudah ada penerusnya. Nenek. Nenek di sini. Rapat pagi lama sekali.
Aku hampir terlambat ke TK. Nenek antar, ayo. Kamu meninggalkan Lulu begitu saja, sendiri pergi berbulan madu. Tidak apa-apa, Apa masalahnya? Kita cinta sejati, anak adalah kecelakaan, itu normal. lalu barmu tidak diambil? Itu sebenarnya milik keluarga Li, aku kembalikan ke Li Hanyi. Baiklah. Ada apa? Tidak mungkin.